Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Bukannya turun, harga beras di Kabupaten Subang malah cenderung naik akibat cuaca buruk dan kenaikan harga BBM subsidi. Nilai rupiah melemah, harga kedelai impor hampir menyentuh Rp14.000 per kilogram. Perajin tahu rumahkan separuh pekerjanya. Sungguh keji, seorang gadis cilik di kota Cimahi tewas ditikam seorang pria saat berjalan pulang ke rumah setelah mengaji. Ya, warga desa Helet, Kabupaten Majalengka terpaksa memanfaatkan air sungai yang keruh untuk mandi dan mencuci. Warga di wilayah ini mengalami krisis air bersih setelah sumur di rumah mereka mengalami kekeringan. Rabu sore, sejumlah warga Blok Cikoneng, Desa Helet, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka mendatangi aliran sungai Cikasarung yang mengalir tak jauh dari permukiman mereka. Di aliran sungai yang dangkal, warga mencuci pakaian mereka menggunakan air sungai yang keruh dan kotor. Warga terpaksa tetap menggunakan air yang kotor karena sumur-sumur di rumah yang menjadi sumber air bersih mengalami kekeringan. Tak hanya untuk mencuci pakaian, sebagian warga juga memanfaatkan air sungai yang kotor untuk mandi. Kondisi kekeringan sudah terjadi selama 2 minggu terakhir. Air sungai yang seharusnya jernih belakangan menjadi keruh, diduga akibat adanya aktivitas penambangan galian C di kawasan Kiara Pandak, Kecamatan Panyingkiran. Ada yang lokasi gesik dari Kiara Pandak, ya. Dan upami teu aya lokasi gesik mah nya herang gitu. Tadinya herang. Tadinya herang. Ini air digunakan setiap hari apa gimana, Bu? Ya, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari digunakan. Habis nyuci. Nyuci. Ya. Nyuci apa, Bu? Nyuci pakaian, nyuci piring. Kenapa nyuci di sungai, Bu? Nggak ada air, airnya lagi saat itu sumurnya. Sumurnya? Iya. Itu kenapa airnya bisa keruh, Bu? Nggak tahu, katanya ada lokasi di sana di Kiara Pandak. Itu warga setiap hari nyuci, mandi di sini, di iya, sungai? mandi, nyuci ke sini. Harapannya, Bu, gimana, Bu? Ya supaya itu lagi biasa ada deui gitulah. Emang sungai ini digunakan setiap hari oleh warga? Tiap hari. Untuk keperluan minum dan memasak, warga memilih membeli air minum kemasan yang menambah beban pengeluaran mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka berharap kondisi air sungai Cikasarung bisa kembali bersih agar air sungai bisa kembali dimanfaatkan warga desa Helet jika terjadi kekeringan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Kita ke informasi lain, harga beras di Pantura Pamanukan Subang belum turun. Sebaliknya, harga beras justru cenderung naik dampak cuaca buruk dan biaya angkut beras yang meningkat setelah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bulan lalu. Harga beras yang mengalami kenaikan sejak kenaikan harga BBM hingga kini enggan turun. Sejumlah pedagang beras di Pantura Pamanukan Subang menyatakan harga beras masih mahal bahkan cenderung mengalami kenaikan. Beras dengan kualitas medium misalnya dijual pedagang di kisaran Rp10.000 per kilogram. Padahal harga beras medium sebelumnya dijual dengan harga Rp9.500 per kilogram. Sementara untuk beras dengan kualitas bagus atau beras premium, harganya di atas Rp11.000 per kilogram. Harga beras yang masih mahal membuat beras kondangan atau beras murah campuran dari orang sehabis hajatan banyak diburu warga. Sebab beras ini bisa didapat dengan harga jauh lebih murah di kisaran Rp6.000 hingga Rp8.500 per kilogram. Pedagang mengaku dalam sehari beras murah bisa habis antara 2 hingga 5 ton. Kebanyakan ini yang sekarang yang lagi tren kan di wilayah kita mah beras kondangan. Kondangan yang dari yang hajatan, misalkan ada yang hajatan
kita beli itu yang lagi tren, yang lagi murah, terus lagi banyak pembelinya, ya itu yang beras hajatan. Itu yang laku dijual ya? Iya. Sehari di atas 5 ton kalau beras hajatan mah. Yang campur-campur berasnya. Diakui para pedagang, masih tingginya harga beras selain dipengaruhi cuaca, juga diakibatkan naiknya biaya distribusi atau pengiriman setelah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tanggal 3 September lalu. Mereka berharap harga beras dapat kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ia memastikan ketersediaan bahan pangan, terutama beras, aparat Polres Subang meninjau gudang Bulog Kabupaten Subang. Aparat Polres Subang Rabu lalu memeriksa sejumlah gudang milik Perum Bulog di Subang. Kedatangan polisi ke gudang Bulog untuk memastikan persediaan beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam kondisi layak konsumsi. Pihak Perum Bulog Kabupaten Subang menyatakan, saat ini persediaan beras di gudang berjumlah 5.000 ton dan cukup untuk pasokan hingga tahun 2023. Dan saat ini, Bulog Subang sudah dilengkapi fasilitas teknologi mesin RTR atau Rice to Rice yang mampu menjaga kualitas beras dengan pengolahan mesin agar tetap layak konsumsi untuk waktu yang cukup lama. Terutama di Kancap Subang, masyarakat nggak usah khawatir. Jadi kita masih memiliki di atas 5.000 ton, itu pun nanti bisa sampai dengan panen tahun depan, musim tanam pertama 2023, kita udah nyerap lagi. Jadi aman, insya Allah masyarakat nggak perlu khawatir. Nah, salah satunya beras yang ada di Kabupaten Subang. Kami tadi berkoordinasi dengan pimpinan Bulog yang ada di Kabupaten Subang. Kemudian kami juga mengunjungi sentra penggilingan padi yang dimiliki oleh Bulog yang ada di Rancokik. Dan alhamdulillah di sini kapasitasnya setiap hari per jam itu 6 ton yang digiling. Kemudian kalau satu hari bisa 60 ton. Dan tadi setelah kami koordinasi, ketersediaan stok beras yang ada di Kabupaten Subang, insya Allah sampai dengan panen bulan Maret tahun depan masih mencukupi. Tugas pemantauan ketersediaan pangan di tingkat daerah saat ini menjadi wewenang Satgas Pangan Kabupaten Subang yang memantau ketersediaan pangan bukan hanya beras, tapi juga sejumlah komoditas pangan dan pokok lainnya. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, perajin tahu di Karawang menjerit tertekan semakin meroketnya harga kedelai impor beberapa hari terakhir yang hampir menyentuh Rp14.000 per kilogram. Perajin terpaksa memberhentikan separuh dari jumlah total tenaga kerja pembuat tahu dan kembali memperkecil ukuran tahu yang mereka buat. Sudah 2 minggu lebih, harga kacang kedelai impor sebagai bahan baku utama pembuatan tahu semakin meroket. Saat ini harga kacang kedelai di pasaran mencapai Rp13.800 per kilogram. Padahal harga normal hanya Rp10.000 per kilogramnya. Semakin mahalnya harga kedelai impor yang kini sudah mendekati Rp14.000 per kilogram membuat posisi para perajin tahu di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang semakin terjepit. Awal pekan ini, perajin tahu tempe seprovinsi Jawa Barat yang sempat mengutarakan akan melakukan mogok produksi batal dilakukan. Tapi dengan harga kacang kedelai yang bukannya turun, tapi naik semakin mahal, para perajin tahu kini mulai berpikir untuk mogok produksi. Dengan harga kedelai yang melambung tinggi mencapai Rp13.800 per kilogram, kerugian perajin tahu tempe sudah terlihat di depan mata. Saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi kekurangan penghasilan, perajin tahu terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya. Yang biasa bisa mempekerjakan 10 orang, kini hanya 5 orang yang dipekerjakan tiap hari. Perajin juga mengecilkan ukuran tahu. Masih tetap. Jadi omset menurun atau Pak ya? Iya, masih menurun. Terus mungkin ada karyawan yang dirumahkan atau gimana? Sebagian di rumah. Sebagian dirumahkan. Karena sangat berat sekali Pak ya? Iya. Produksi pun otomatis turun. Yang tadinya sehari bisa memproduksi 5 hingga 6 kuintal tahu, kini hanya sanggup memproduksi 3 hingga 3,5 kuintal saja. Dengan ukuran tahu yang semakin kecil,
perajin menjual satu papan tahu dengan harga Rp5.500. Perajin tahu masih berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai impor yang sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Semakin naiknya harga kedelai impor juga dipengaruhi oleh semakin mahalnya nilai tukar rupiah yang saat ini sudah menembus Rp15.500 per $1 Amerika Serikat. Syamsuddin Nur Syam melaporkan dari Kabupaten Karawang.